Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai elektrokimia. Nah, apa sih elektrokimia itu? Elektrokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan energi listrik. Nah, di dalam elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya sel volta atau galvani dan sel elektrolisis. Nah, di dalam sel volta, proses perubahan reaksi ini terjadi dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya reaksi yang terjadi di dalam sel volta ini adalah reaksi redoks, di mana menghasilkan yang namanya potensial sel atau S-cell. Kemudian di dalam sel volta itu ada yang namanya elektroda, yaitu tempat berlangsungnya reaksi. Nah, di sini reaksi yang berlangsung di sel volta itu reaksi redoks. Nah, di dalam elektroda itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu katoda yang berkutub positif dan anoda yang berkutub negatif. Nah, hal ini hanya berlaku untuk sel volta, akan berbeda dengan sel elektrolisis. Nah, selanjutnya reaksi redoks yang terjadi di elektroda pada sel volta ini bersifat spontan, artinya prosesnya itu terjadi tanpa memerlukan energi apapun. Nah, yang kedua kita bahas selanjutnya adalah sel elektrolisis. Nah, untuk sel elektrolisis ini adalah kebalikan yang terjadi pada sel volta. Nah, di mana sel volta itu berubah dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, elektrolisis ini adalah kebalikannya, yaitu dari energi listrik menjadi kimia. Kemudian reaksi ini memerlukan yang namanya kuat arus ya, atau arus listrik untuk menghasilkan massa logam. Nah, sama seperti sel volta, sel elektrolisis juga memiliki yang namanya elektroda, itu tempat berlangsungnya reaksi. Nah, di mana elektroda di sel elektrolisis ini itu berkebalikan dengan sel volta, di mana katoda berkutub negatif dan anoda berkutub positif. Nah, reaksi yang terjadi di dalam sel elektrolisis ini sifatnya itu tidak spontan, artinya karena di sini memerlukan yang namanya arus listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Nah, walaupun elektroda di kedua sel ini kutubnya berbeda, tetapi di dalam kedua kutubnya, di kedua kutub katodanya itu terjadi reaksi reduksi, dan di kutub anodanya itu terjadi reaksi oksidasi. Oke, kita langsung saja ke contoh pengaplikasiannya. Baik, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya seperti yang ada di deskripsi. Setelah disambungkan ke baterai konektor ke dalam pensilnya, maka akan timbul reaksi seperti ini. Nah, berikut penjelasannya. Nah, arus listrik yang mengalir dari baterai itu melewati dua elektroda. Nah, di sini dua buah pensil ini berperan sebagai elektroda. Dan di dalam reaksi ini pun terbagi menjadi dua di kedua kutub ya. Di kedua kutub yang berbeda begitu. Nah, yang satu terdapat gas hidrogen, nah yang satunya lagi itu terdapat gas klor.
Nah, untuk gas hidrogen ini mengumpul pada kutub katoda atau kutub negatif, karena ini reaksi sel elektrolisis. Nah, untuk gas klorin itu mengumpul pada kutub anoda atau kutub positif. Nah, mengapa ada gas klorin di dalam airnya? Karena tadi kita sudah masukkan garam dapur ke dalam larutannya. Nah, sehingga terbentuk gelembung-gelembung klorin dan gelembung-gelembung gas hidrogen di sekitar ujung pensil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.